Yang pertama dulu tahun 1986 kami pernah ada KKN dari mahasiswa Unlam, yaitu masalah budidaya ikan. Di sana kami mengenal budidaya ikan sehingga kami membentuk kelompok dulu, kelompok budidaya ikan yang diberi nama Karya Baru. Setelah itu di tahun 86-87 itu nggak ada pemasaran, susah pemasaran. Nah akhirnya kami bisa memasarkan ke Banjarbaru, ke rumah makan Martapura, rumah makan Martapura dulu, sehingga sulit untuk pemasarannya. Kalau sekalipun kita panen bisa memasarkan, akhirnya putus rantainya untuk menyambung setelah kita panen. Tahun 90-an berkeluarga. Nah tahun 94 kita lagi budidaya dengan modal yang dianggap kurang lah, semua serba olahan sendiri, baik mencari kayu, bambu untuk membuat keramba. Karena terinisiatif ikan sudah laku di pasaran, sudah ada di pasar Martapura, Banjarbaru, bahkan sampai Banjarmasin. Waktu itu masih budidaya nila dan hanya bermodalkan minim cuma 65.000 tahun 94 kami mendirikan. Nah setelah itu berkembang pesat sampai tahun 2000-an, 2001, 2002, sehingga tahun 2002 itu karena banyak yang pembudidaya, kami terinspirasi lagi untuk membentuk kelompok. Kami bawa kawan-kawan bermusyawarah untuk membentuk kelompok pembudidaya ikan. Jadi kami bentuklah Pokdakan Melati, yaitu kelompok pembudidaya ikan melati, dengan pekerjaan yang sama, tujuan yang sama untuk berbudidaya dan berbagi. Nah, setelah tahun 2002 itu jalan dengan baik kelompok, sehingga beranggotakan sudah mulai 15 orang, 20 orang, sampai 25 bahkan 30 orang pada waktu itu. Tapi dengan jalannya budidaya ya kadang-kadang ada kendala, kebanjiran, kekeringan, macam-macam lah budidaya ikan. Kalau keramba dulu kita dari bambu aja, ukurannya 1,75 meter kali 2,5 meter. Nah dari bambu, kayunya kayu biasa. Nah setelah itu kita mulai rame berkeramba, habis itu berubah lagi jadi ulin karena anunya sudah lapuk, bambunya, kayunya sudah lapuk. Jadi kita ganti lagi dengan ulin. Waktu itu tuh ulin masih murah, masih yang mengambil bekas-bekas sortiran di bensol. Nah jadi kita berubah ke ulin dengan pelampung drum. Dulunya pelampungnya bambu, kerambanya bambu, habis itu berubah kerambanya ulin, pelampungnya dari drum pakai ulin. Nah itu berkembang sampai lama tuh perkembangannya. Nah kalau sekarang ini di mulai tahun 2012 kita menggunakan jaring apung. Nah jaring apung ini ya ramah lingkungan lah, karena kalau keramba itu bisa jadi tumpukan sampah, jadi limbah. Kalau ini ramah lingkungan lah, dan ini kekuatannya dari tahun 2012 sampai saat ini tahun 2020, 8 tahun, hampir 9 tahun masih bagus, masih bisa digunakan. Kalau kita mau menggunakan keramba ulin itu kan paling enggak tuh pakunya 3 tahun 4 tahun sudah rusak ya. Okay. Nah, jadi kalau sekarang lebih bagus lah. Nah untuk kapasitas produksi, kalau dari keramba yang ukuran 175 kali 2,5 meter itu menghasilkan 1 kuintal atau sepikul sampai 1,5 pikul, paling banyak 2 pikul. Jadi kalau kita menggunakan KJA ini kapasitasnya 6 pikul, 6 kuintal sampai dengan 1 ton bahkan lebih. Jadi kalau kita hitung 1,75 keramba dikali 10 buah sama dengan 5 kali 7 KJA untuk produksinya.
Kalau sekarang ini kita jenis ikannya nila, cuma ada kita buat lele nih di sebelah sebuah. Cuma yang pada umumnya nila. Kalau awal-awalnya kita budidaya di sini, kita itu pakai ikan mas tahun 80-an, tahun 90-an sampai tahun 98 kita masih ikan mas. Tahun 99 itu mulai ada nila dan pemasaran sedikit demi sedikit. Untuk pemasaran nila akhirnya di tahun 2000-2001 malah balik. Nah dulu ikan mas 100%, itu ada pemasaran budidaya nila. Nila dulu masuk sedikit-sedikit, mungkin 10%, 20%. Akhirnya tahun 2001 malah membalik. Nila di atas 90% sampai sekarang untuk pemasaran ikan mas di bawah 10%. Karena konsumennya lebih sedikit. Apalagi di waktu COVID-19 ini itu pemasaran ikan mas malah lebih di bawah lagi. Kalau dulu kolam pemancingan itu kan yang diperlukan tuh biasanya ikan mas. Nah apalagi hari jadi rantau, kita pernah ngirim ke rantau 6 kuintal, kita pernah ngirim ke ini Banjarbaru, Banjarmasin untuk pemancingan ada sampai 1 ton. Nah dengan adanya COVID ini tidak ada lagi pemancingan untuk itu. Jadi pemasaran ikan mas malah lebih drop lagi. Jadi kita terinspirasi ke perikanan ini. Kita semua orang, apalagi khusus orang Banjar, itu memakan ikan. Nah, orang Banjar ini senang makan ikan. Jadi kalau orang masih makan ikan pasti. Jadi kita terinspirasi untuk memelihara ikan, budidaya ikan. Selama orang hidup memerlukan makan ikan, sehingga ikanlah yang dikonsumsi. Itu asal muasalnya lah. Asal muasal. Nah setelah itu berjalannya perkembangan, apalagi di tahun 2000-an ini kan mulai tahun 80-an sampai tahun 2000-an malah ikan lebih ngetop. Kami secara pribadi jadi memilih budidaya ikan. Kan ikan nih kalau dihitung-hitung budidayanya lebih gampang lah. Apalagi kalau pakan bisa ngutang dulu. Nah itu kan lebih nyaman, bibitnya tersedia. Sekarang kalau dulu susah cari bibit, kalau sekarang di mana-mana di kampung sudah ada pembibitan, pembenihan. Nah jadi kita budidaya ikan ini sekarang lebih nyaman lah. Cuma lebih nyaman, ada juga sih kendala-kendalanya. Kendalanya ya. Nah, di sini kita selama budidaya ikan menyekolahkan anak pun hasil dari ini. Jadi kita terus menerus. Berarti motivasinya buat kebutuhan hidup ya Pak ya, salah satunya ya. Yang pertama kebutuhan hidup, yang kedua gizi masyarakat, yang ketiga untuk keperluan kita dalam kehidupan untuk mendidik anak buah memberi nafkah. Oke. Alur kegiatan dari Pokdakan Melati, kita ada pemagangan dari siswa, juga pernah kita dari siswa SMK dari Kapuas pernah, dan juga dari KKN Unlam juga sering, dan yang terakhir ini adalah pemagangan dari Fakultas Perikanan Unlam Banjarbaru. Prestasinya kita bisa juara pertama tingkat Kabupaten Banjar budidaya ikan tahun 2005, dan 2006 juga kita budidaya ikan nila juara 1 di Kabupaten Banjar, dan juara 1 se-Kalimantan Selatan. Jadi kita pernah 2 kali di se-Kalimantan Selatan kita mendapatkan juara. Di tahun 2014 juga kita kegiatan sampai di tingkat provinsi, kita juara 1. Seregional Kalimantan kita mendapatkan alhamdulillah juara yang dilaksanakan di Palangkaraya. Jadi kita sampai di tingkat pusat di Gedung Bina Bahari lantai 4 kalau nggak salah, kemarin kita juga di situ diadakan, sehingga kita mendapatkan juga di situ alhamdulillah ada juga sebagai, walaupun sebagai harapan di situ kita mendapatkan juara. Jadi itu yang prestasi yang kita dapatkan dari
Pokdakan Melati. Kami mengundang kepala dinasnya langsung, dan waktu itu kepala dinas langsung datang ke tempat kami. Waktu kami bermusyawarah, ya waktu itu ya Pokdakan Melati langsung dikenal oleh dinas dan langsung direspon. Nah, dari itu kita selalu berkomunikasi dengan dinas, baik kepala dinasnya langsung ataupun staf-stafnya, kabitnya maupun kasihnya, kita selalu berkoordinasi. Kita terkesan dengan dinas yang selalu membina kita, dan apalagi yang baru-baru ini di tahun 2020, karena di tahun 2019 kemarin ada musibah, kita selalu diingatkan kalau menjelang penghujan, kita diingatkan kalau banjir. Ada selalu pemberitahuan hampir setiap bulan. Menjelang kemarau, kita sangat terima kasih kepada dinas yang selalu memberikan peringatan-peringatan. Ini musim kemarau, tolong ingat jumlah tebar, kepadatan tebar, itu selalu diingatkan. Juga kita selalu berkoordinasi. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih kepada dinas, penyuluh juga yang selama ini memberikan bantuan-bantuan lah, penyuluhan. Untuk harapan ke depan, kami memohon, karena di sini budidaya ikan di sungai mungkin sudah banyak dan mungkin ada permasalahan budidaya. Jadi kami sekarang ada teknologi ke depan, yaitu bioplok, baik nila atau lele. Jadi kalau ada semacam teknologi atau bantuan hibah atau semacam uji coba kepada dinas, kami mohon kalau ada, untuk menunjukkan kepada utamanya kelompok kami dan masyarakat, supaya masyarakat melihat, meniru teknologi itu. Seperti umpamanya bioplok, itu kan cuma di pekarangan, sehingga semua orang nanti bisa berbudidaya, sehingga kebutuhan gizi masyarakat lebih baik.